Bab 31. Suara langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar kantor. Seorang tokoh masuk. Ketika orang banyak bisa melihat wajah sosok itu, mereka melongo. Itu dia. Ini adalah orang terkaya di kota O'Hare, Evan Schneider. Ya ampun, mengapa Evan Schneider datang ke tempat kecil yang sederhana seperti ini? Selanjutnya, dia diundang ke sini oleh Zeke. Zeke hanyalah seorang wiraniaga di sebuah pabrik kecil. Bagaimana dia mengenal seseorang seperti Evan Schneider? Seberapa misterius latar belakang Zeke? Darren bereaksi dengan cepat. Dia maju ke depan untuk menyambut pengunjung. Kami merasa terhormat dengan kunjungan Anda. Anda membawa kemuliaan bagi tempat kami yang sederhana. Tuan Schneider, silakan duduk. Evan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Itu tidak perlu. Aku di sini hanya untuk berbicara denganmu tentang kesepakatan itu. Perjanjian. Darren Collins dan yang lainnya bingung. Mereka tidak memiliki urusan bisnis dengan Evan Schneider. Tepatnya, mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukan transaksi bisnis dengannya. Evan Schneider mengeluarkan lebih dari 10 perjanjian dari atas kasusnya dan melemparkannya ke atas meja. Darren dan yang lainnya tampak dan merasa seperti tercekik. Ini adalah kontrak pasokan bahan mentah yang telah mereka tanda tangani dengan lebih dari selusin pabrik baja di kota O'Hare. Bagaimana kesepakatan ini berakhir di tangan Evan Schneider? Darren tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan suara gemetar, dia bertanya, jadi, pembeli misterius yang membeli semua pabrik baja di kota O'Hare adalah Anda? Evan menggelengkan kepalanya. Tidak, itu Mer. Williams. Saya hanya bekerja untuknya. Kerumunan terkejut. Evan Schneider, bekerja di Zeke. Konyol. Ini benar-benar konyol. Ini tidak mungkin benar. Evan Schneider melanjutkan, kontrak menetapkan bahwa Anda akan menyediakan pabrik baja ini dengan tidak kurang dari 10 juta ton bahan baku sebelum besok. Jika isi kontrak tidak dapat dipenuhi, silakan bayar 10 kali lipat ganti rugi. Kurang lebih 1 miliar. Sepotong informasi itu seperti ledakan yang membuat pikiran semua orang beramai-ramai. Bahkan jika semua orang di kerumunan dijual sebagai budak, mereka tidak akan mencapai jumlah seperti itu. Kesepakatan-kesepakatan ini telah menjadi jebakan. Zeke telah memasang jebakan ini. Ternyata sejak awal kompetisi ini, mereka sudah kalah. Evan Schneider mencuri pandang ke Zeke. Zeke menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Setelah menegur Darren, Evan Schneider segera pergi, seolah-olah dia baru saja dibebaskan dari tanggung jawab besar. Evan tahu bahwa setelah ini, kantor akan berubah menjadi pertarungan mematikan antara hidup dan mati. Dia tidak tega menyaksikannya. Darren berbicara dengan gigi terkatup, Williams, aku benar-benar meremehkanmu. Namun demikian, apakah Anda pikir Anda membuat saya terpojok? Haha, konyol sekali. Zeke mengangkat bahu. Bagaimana Anda akan keluar dari ini? Apakah mencerahkan saya? Darren tersenyum kejam. Pembunuhan, singkirkan bukti dan hancurkan perjanjian. Ketika Evan Schneider pergi, dia tidak mengambil kontrak dengannya. Zeke menjawab, mari kita tunggu dan lihat. Darren bergegas keluar dan memanggil, masuk. Namun, tidak ada yang terjadi. Darren Collins memanggil lagi, keamanan, masuk ke sini. Namun, perintah itu tetap tidak dijawab. Tangan Darren Collins mulai gemetar, kamu. Apa yang telah kamu lakukan? Hanya apa yang harus dilakukan? Anda mencari Foursome. Saya akan membiarkan Anda mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Zeke kemudian memanggil melalui pintu, masuk. Menginjak, menginjak, menginjak. Suara langkah kaki seragam datang dari segala arah. Mereka bahkan mengguncang tanah dan sedikit bergetar. Darren dan yang lainnya menjadi pucat saat mereka buru-buru melihat keluar. Satu pandangan sudah cukup untuk menakut-nakuti mereka sampai pada titik gangguan mental. Tentara. Pasukan bersenjata lengkap, pada saat itu. Dilihat dari jumlahnya, seluruh batalion. Sial, bagaimana seluruh batalion tentara bersenjata lengkap tiba-tiba muncul di sini? Apakah mereka dibawa ke sini oleh Zeke? Zeke, dari mana asal pria ini? Rombongan segera mengepung kantor. Lone Wolf masuk dengan langkah besar. 2 palang 3 bintang di pundaknya sepertinya membunyikan lonceng kematian. Darren dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Di belakang Lone Wolf ada 2 prajurit yang membawa sebatang baja.
Di batang baja ditusuk 4 mayat. Berempat yang menakutkan. Ya ampun, iblis ada di sini. Oh, tolong aku. Tolong aku. Tuan, kami telah melakukan kesalahan, tolong, maafkan kami. Darren Collins dan yang lainnya terkejut dengan cara mereka berempat yang menakutkan meninggal. Beberapa pemasok menutupi kepala mereka, sementara yang lain berlutut di lantai, memohon belas kasihan. Mereka berada dalam kondisi keruntuhan mental total. Setelah menghadapi manusia jahat dengan kekuatan super, tidak banyak yang akan tetap waras. Lone Wolf mengeluarkan pistolnya dan dengan santai menembak seseorang yang mencoba melarikan diri. Suara tembakan pistol membuat orang banyak tersadar. Mereka berlutut dan memohon belas kasihan, tidak berani bergerak. Suara tangisan mereka memekakkan telinga. Ini adalah pertempuran kehidupan nyata antara hidup dan mati. Lone Wolf menyarungkan pistolnya, dengan cepat memberi hormat kepada Zeke dan berkata, Marsekal Agung, tolong beri instruksi lebih lanjut. Bab 32. Marsekal Agung. Zeke adalah Marsekal hebat. Dewa perang yang legendaris. Sekitar 4 dari 5 kelompok pingsan ketakutan. Zeke berkata dengan dingin, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Saya tahu. Darren Collins berlutut dan bersujud begitu keras hingga kepalanya berdarah. Besok, kita akan menggadaikan pabrik itu kepada Lacey. Zeke mencibir, kamu pikir aku tertarik dengan pabrik kecilmu? Darren Collins menggigil panik. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Zeke bangkit dan membuat tanda di peta yang tergantung di dinding. Lokasi yang dia tandai adalah jembatan di Sungai Winroot, tempat dia hampir mengalami kecelakaan. Semua orang yang terlibat dalam pengiriman Foursome untuk membunuhku dan istriku, serahkan surat hipotekmu ke Lacey besok. Lalu, datanglah ke tempat ini untuk melaksanakan hukumanmu sendiri. Dari satu kehidupan akan terlibat. Hah! Jantung Darren tiba-tiba berhenti berdetak. Dia meninggal di tempat. Zeke memeriksa waktu. Ini sudah lewat jam 3 pagi. Atur tempat tidur untukku. Zeke memerintahkan Lone Wolf, ini sudah sangat larut. Aku tidak ingin mengganggu Lacey. Sementara itu, Lacey membawa lebih dari 30 pekerja dari pabriknya untuk mendukung suaminya di jembatan The Winroot River. Ada keheningan total di jembatan tetapi untuk suara gemericik air yang memekakkan telinga. Tidak ada orang di sekitar. 2 truk diparkir diam-diam di jembatan. Di dekat truk ada petak, berwarna merah darah dan menakutkan untuk dilihat. Sepetak merah ini memperburuk pikiran Lacey sehingga dia pingsan dan pingsan di tanah. Zeke yang malang tidak bertahan cukup lama baginya untuk kembali dengan bantuan. Keesokan harinya, dia dibangunkan oleh orang-orang yang memanggil namanya. Lacey, ayo bangun, jangan menakuti kami. Perlahan, Lacey membuka matanya. Pada saat itu, pikirannya benar-benar kosong. Dia menoleh dan melihat ke samping. Di sampingnya, orang tua dan pamannya, Jeremy dan Scott ada di sana. Bahkan kakeknya dan Jackson Hamilton juga. Namun, sehelai kain putih menempel di lengan masing-masing orang, tanda berkabung. Ingatan Lacey mulai kembali. Seolah-olah hatinya hancur, dia berteriak, kamu. Mengapa kamu mengenakan kain putih itu? Ayah, ibu, tolong pergi dan selamatkan Zeke. Cepat, pergi dan selamatkan Zeke. Dia pasti masih hidup. Hannah Lawson dengan cepat menahannya, Lacey, tenanglah. Tetap tenang. Zeke mungkin sudah. Oh, putriku yang malang. Dengan itu, Hannah Lawson menangis. Tidak. Lacey menangis keras, dia tidak bisa mati. Dia pasti masih hidup. Aku akan mencarinya sekarang. Cukup ini. Kakek Adam Hinton memarahi dengan marah, Lacey, Zeke sudah mati. Kamu harus keluar dari ini. Keluarga kami dapat mengucapkan selamat tinggal terakhir kami kepadanya. Dia tidak bisa berharap lebih karena kami telah melakukan semua yang kami bisa. Mulai sekarang, kami tidak ada hubungannya dengan dia. Tenangkan dirimu dan ucapkan selamat tinggal terakhirmu pada Zeke. Setelah itu, bertunanganlah dengan Jackson Hamilton. Lacey berjuang untuk duduk. Tidak, aku tidak akan pernah menikah dengan orang lain selain Zeke. Jika dia mati, aku akan mati bersamanya. Brengsek. Adam Hinton memukul lantai dengan tongkatnya. Kamu akan menjadi kematianku. Apa yang kamu lihat di Zeke? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Jackson Hamilton?
Saya telah menerima hadiah pertunangan keluarga Hamilton, dan keluarga Hamilton telah berjanji untuk membiarkan keluarga Hinton menjadi keluarga yang berafiliasi dengan mereka. Ini adalah kesempatan bagi keluarga kami untuk bangkit dari duniawi. Jika Anda menyia-nyiakan kesempatan ini, saya akan memukulmu sampai mati. Namun, Lacey tetap bersikukuh. Zeke mati untukku. Selama sisa hidupku, aku miliknya. Aku tidak akan pernah menikah lagi. Kamu, binatang. Adam Hinton mengangkat tongkatnya untuk memukul Lacey. Setelah melihat ini, Daniel Hinton buru-buru menghentikannya. Ayah, itu sudah cukup. Jangan memaksa Lacey lagi. Adam Hinton malah melampiaskan amarahnya kepada Daniel, memukulkan kruknya ke punggung Daniel. Kenapa aku melahirkanmu? Kau makhluk yang tidak berguna. Seharusnya aku mencekikmu hidup-hidup. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan putrimu. Beraninya kamu berdebat denganku. Aku akan memukulmu sampai mati. Hati Hannah Lawson sakit untuk suaminya. Dia dengan cepat pergi untuk mengambil tongkat itu. Ayah, kamu sudah keterlaluan. Lihat kondisi Lacey sekarang. Bagaimana kamu bisa terus memaksanya? Kamu hanya akan memaksanya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Adam Hinton memutih. Menjauh dariku. Aku ayah Daniel. Bahkan jika aku membunuhnya, itu bukan kejahatan. Kamu tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan istri dan anakmu. Mengapa aku harus menjadikanmu sebagai anakku? Nama keluarga Hinton. Setelah melihat ini, Jeremy dan Scott Hinton bergabung untuk menegur keluarga Lacey. Lacey, lihat apa yang telah kamu lakukan. Karena perilakumu yang bandel dan keras kepala, tidak ada kedamaian dalam keluarga kami. Apakah kamu bangga dengan dirimu sendiri? Daniel, kamu benar-benar tidak berharga. Ayah bekerja keras untuk membesarkanmu tanpa pernah mengharapkan kamu berbakti, tetapi kamu bahkan tidak bisa menghentikan istrimu untuk berdebat dengan lelaki tua itu. Kamu sampah. Ini benar-benar tragedi bagi keluargamu. Keluarga Hinton yang bajingan sepertimu telah dilahirkan di dalamnya. Bab 33. Lacey merasa sangat kecewa saat melihat pemandangan di depannya. Selama ini, kakek lebih menyukai keluarga Paman Jeremy dan Paman Scott. Dia selalu memandang rendah ayah. Untuk mengubah situasi keluarganya, Lacey telah bekerja keras dan melalui kesulitan untuk menemukan pabrik baja ini dengan pencapaian tertentu. Setiap tahun, dialah yang membawa uang paling banyak untuk keluarga Hinton. Dia tidak pernah berpikir bahwa semua pengorbanannya tidak dapat dibandingkan dengan pembicaraan manis kedua pamannya. Dan sekarang, untuk sekadar menaiki tangga sosial, keluarga Hinton akan mengorbankan kebahagiaan pribadinya. Keluarga seperti keluarga Hinton tidak layak dia coba untuk melindunginya. Lacey tertawa terbahak-bahak dan memarahi mereka, hentikan, kalian semua. Kamu binatang buas, beraninya kamu berbicara dengan orang tuamu seperti ini. Paman Jeremy menegur dengan marah. Tiba-tiba, Lacey mengambil gunting dan mengarahkannya ke tenggorokannya. Keluar, beri aku kedamaian dan ketenangan, atau aku akan bunuh diri di depan kalian semua. Seketika, ada keheningan. Hannah Lawson merasa tubuhnya menyerah. Dia ambruk di lantai, menangis. Lacey, apakah kamu mencoba mengambil nyawaku? Tolong letakkan gunting itu. Letakkan saja. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak bisa terus hidup. Lacey menghela napas, Bu, kalian semua pergilah. Beri aku kedamaian dan ketenangan. Tinggalkan aku sendiri. Daniel Hinton menjadi liar. Dia menyeka keringat dingin dari alisnya sebelum berteriak, keluar, kalian semua. Jika sesuatu terjadi pada putriku, aku akan membunuh kalian semua. Jackson Hamilton, yang telah diam selama ini, berbicara, Lacey, saya tahu bahwa pada saat ini, Anda tidak menyadari kebenaran. Biarkan saya memberitahu Anda tentang situasi sebenarnya. Tadi malam, saya mengirim orang untuk mencari berempat yang menakutkan, tapi mereka tidak bisa ditemukan. Ini berarti mereka telah membunuh seseorang dan melarikan diri untuk menghindari hukum. Semua ini menunjukkan fakta bahwa Zeke sudah mati. Selain itu, Darren Collins tidak akan membiarkan keluargamu anggota melarikan diri. Jika saya tidak membantu, seluruh keluarga Hinton akan dikuburkan bersama-sama dengan Anda. Anda sebaiknya memikirkan pilihan Anda dengan hati-hati. Adam Hinton mengutuk, sekarang, Anda telah mendengar kebenaran. Jika Darren Collins melampiaskan kemarahannya pada kita, seluruh keluarga Hinton akan dimusnahkan. Satu-satunya yang dapat membantu kita sekarang adalah Jackson. Lacey mencibir, yakinlah, bahkan jika aku mati,
aku tidak akan melibatkan keluarga Hintonmu. Jackson Hamilton tersenyum, kamu akan datang dan memohon bantuanku cepat atau lambat. Dengan itu, Jackson Hamilton berbalik untuk pergi. Namun, ketika dia membuka pintu, dia melihat seseorang berdiri di sana. Zeke. Itu adalah Zeke. Tidak hanya dia hidup, pada kenyataannya. Dia aman dan sehat. Apakah The Fearsome Foursome gagal dalam upaya pembunuhan mereka? Bagaimana gabungan keempatnya bisa gagal? Jantung Jackson Hamilton melonjak. Dia merasakan firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Zeke masuk ke kamar dan melihat gunting yang diarahkan ke leher Lacey. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Di bawah tatapan banyak pasang mata terkejut, dia perlahan berjalan ke sisi Lacey. Lacey, maaf aku pulang terlambat. Lacey terkejut lebih dulu. Kemudian, dia meninjunya dengan keras dengan kedua tinjunya, menangis histeris. Dia ingin melampiaskan semua keluhan di hatinya. Nakal, nakal, nakal. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Tidakkah kamu tahu aku khawatir sakit? Jika kamu kembali lagi nanti, aku akan mengambil nyawaku sendiri karena kamu, bocah nakal. Dengan hati yang penuh penyesalan, Zeke memeluk Lacey. Lacey, ini salahku. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Adam Hinton menggedor meja dengan marah. Lepaskan dia, Zeke, lepaskan dia. Aku tidak akan pernah mengenalimu sebagai menantu keluarga Hinton. Jika kamu benar-benar peduli dengan kesejahteraan Lacey, tinggalkan dia sesegera mungkin. Kamu mungkin lolos dari kematian. Kali ini, tapi Darren Collins tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Kamu hanya akan membawa malapetaka bagi keluarga Hinton. Hanya Jackson Hamilton yang bisa membantu keluargaku sekarang. Kamu pergi sejauh mungkin. Dengan mata penuh amarah, Zeke menatap Adam Hinton. Ya, ini pasti pria yang memaksa Lacey untuk mengambil gunting. Tiba-tiba, Jackson Hamilton menyatakan dengan gembira, semuanya lihat, Darren Collins ada di sini bersama banyak orang. Lacey, ini kesempatan terakhirmu, aku menasihatimu, jangan menderita lebih dari yang seharusnya. Adam Hinton melihat pemandangan di luar, setelah melihat Darren Collins, dia langsung pucat. Dia segera pergi untuk mencoba memisahkan Lacey dan Zeke satu sama lain. Namun, Zeke mengulurkan tangannya dan memblokirnya. Siapapun yang berani menyentuh Lacey akan mati. Adam Hinton memerah, kamu makhluk jahat, kamu telah membawa kematian bagi seluruh keluargaku. Pada saat ini, Darren Collins masuk dengan sekelompok orang. Adam Hinton dengan cepat angkat bicara, Tuan Dawson, semua ini adalah kesalahan Zeke. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Hinton. Jika Anda ingin membalas dendam, tangkap Zeke. Bahkan jika Anda membunuhnya, kami tidak akan ikut campur. Namun, Darren Collins tidak mengindahkannya. Sebaliknya, dia langsung menemui Lacey. Lacey merasa gugup dan tegang seketika. Dia memegang gunting diam-diam. Daniel memegang bangku dengan tenang. Jika sesuatu terjadi, dia akan menyerang. Namun, yang mengejutkan semua orang, Darren Collins tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, dia berlutut dengan bunyi gedebuk, cepat dan sederhana. Bab 34. Dengan tangan gemetar, dia mengeluarkan kontrak itu, berkata, Mes. Lacey, saya telah menyinggung Anda kemarin. Saya pantas mati. Saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa saya tidak dapat mengirimkan bahan mentah tepat waktu, saya juga tidak dapat membayar ganti rugi yang dilikuidasi. Saya hanya dapat menggadaikan pabrik kepada Anda. Saya harap Anda bersedia mengambil alih. Pemasok lain melakukan hal yang sama, meminta maaf dan menawarkan kontrak hipotek mereka. Semua orang melihat, tercengang. Kegilaan. Orang-orang ini semua sudah gila. Ganti rugi. Mengingat kekuatan Darren Collins di dunia triad, melanggar kontrak adalah hal biasa. Lacey tidak akan berani menentangnya. Selain itu, atas inisiatifnya sendiri, dia telah menggadaikan pabriknya. Itu tidak terpikirkan. Zeke bertanya, Lacey, kenapa kamu tidak menerima kontraknya? Lacey pulih dari keterkejutannya. Apakah kamu melakukan ini? Zeke tersenyum, indikasi penerimaan diam-diam. Bagaimana kamu melakukannya? Lacey terus bertanya. Zeke menjelaskan, menggunakan pemahaman dan penalaran. Lacey kehilangan kata-kata. Tetap saja, Lacey tidak mau menerima kontrak itu. Dia berkata, mengenai ini. Pak,
kami dapat memperpanjang batas waktu untuk memasok bahan baku. Saya tidak akan menerima kontrak hipotek ini. Darren panik. Jika Lacey menerima kontrak itu, dia akan mati sendirian. Itu sudah cukup baginya. Jika dia tidak melakukannya, seluruh keluarganya akan kehilangan nyawa mereka. Darren mulai memohon padanya, Nona Lacey, saya mohon Anda menerimanya. Jika Anda tidak mengambilnya, saya tidak akan bangun. Kerumunan semakin terkejut. Sungguh aneh melihat seseorang memohon dengan sangat kasar untuk memberikan pabriknya. Apa yang bisa dilakukan Zeke tak berguna ini pada Darren Collins? Jackson kesal tak terlukiskan. Darren telah mengkhianatinya. Sambil menggertakkan giginya karena marah, dia bertanya, Darren Collins, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah pemimpin gangster, bagaimana kamu bisa berlutut di hadapan orang biasa seperti itu? Akan lebih baik jika dia diam. Dia sekarang telah berbicara dan menarik perhatian Darren. Jika bukan karenamu, Jackson Hamilton, aku tidak akan pernah terlibat dengan dewa ini, Zeke. Saya tidak akan pernah jatuh begitu rendah. Dengan marah, dia bergegas ke depan, menamparkan Jackson dengan pukulan keras dan berteriak, aku terpaksa. Kamu diam. Jackson menutupi wajahnya, menatapnya dengan tak percaya saat dia mengutuk, kamu berani memukulku, kamu berani memukulku. Kamu daging mati. Darren berteriak marah, mati. Jika aku mati, kamu akan mati bersamaku. Dia telah memikirkannya. Dia akan mati bagaimanapun caranya. Jadi, dia mungkin juga mengajari Jackson pelajaran terlebih dahulu. Dia bisa melampiaskan amarahnya dan menyenangkan Zeke. Itu adalah situasi menang-menang. Keduanya saling bergulat menjadi satu tumpukan yang terjalin. Jackson berteriak tanpa henti saat dia berjuang melawan serangan Darren. Darren adalah pemimpin triad, jadi perkelahian ada di depan matanya. Jackson bukan tandingannya. Keluarga Hinton menyaksikan dengan bingung. Darren Collins adalah pemimpin penting dari triad bawah tanah, tapi dia bukan siapa-siapa bagi keluarga Hamilton. Dalam menyerang Jackson Hamilton sekarang, itu menunjukkan bahwa memiliki keinginan mati. Zeke dengan santai melemparkan gunting itu ke depan Darren sambil bergumam, sampah. Bukankah tidak pantas seorang pemimpin triad bertarung begitu keras dengan rakyat biasa? Melihat sepasang gunting, mata Darren berbinar. Dia mengambilnya dan menikamnya di paha Jackson. Darah menyembur hingga jarak 2 meter. Jackson berteriak seperti babi yang disembelih. Dia berteriak sangat keras sehingga bahkan sopirnya mendengarnya. Sopir bergegas masuk, menjadi pucat saat melihat pemandangan itu. Dia dengan cepat menendang Darren ke samping, menggendong Jackson di punggungnya dan lari. Jackson berteriak sekuat tenaga, kalian bajingan, Darren dan Zeke, tunggu saja. Aku ingin kalian berdua mati. Keluarga Hinton, dengarkan. Dalam waktu 10 hari, bawa Lacey kepadaku, atau keluarga Hinton akan tamat. Untuk Bab 35. Ancaman Jackson Hamilton mengejutkan keluarga Hinton. Darren kembali berlutut dan memohon di depan Lacey untuk menerima kontrak hipotek darinya. Perlahan, Lacey mengambil dokumen dari Darren, yang segera melarikan diri dari tempat kejadian setelahnya. Dia tampak seperti seseorang yang telah dibebaskan dari tanggung jawab yang besar. Zeke tersenyum, Lacey, kamu belum sarapan. Biarkan aku mentraktirmu sarapan. Adam Hinton berteriak dengan marah, makan. Kamu masih punya mood untuk makan. Kamu bahkan berani memberikan gunting kepada Darren Collins. Kamu benar-benar telah menyinggung Jackson Hamilton sekarang. Jika keluarga Hamilton mengejar masalah ini, kamu sendiri yang harus disalahkan. Lacey, jika kamu tidak ingin keluarga Hinton hancur, dalam 10 hari, pergilah ke keluarga Hamilton sendirian. Jika tidak, kami akan membawamu ke sana dengan paksa. Lacey melihat ke arah Zeke. Dia tahu Zeke tidak akan mengecewakannya. Zeke menyatakan, jangan khawatir, Lacey. Dalam 10 hari, aset keluarga Hamilton akan menjadi milik keluarga Hinton. Seperti di Lacey Hinton. Semua orang tercengang. Mereka mengira dia akan mengatakan hal-hal seperti, aku akan melindungimu, aku akan mengurus masalah keluarga Hamilton, dan seterusnya. Mereka tidak pernah mengira dia akan sesumbar dengan keterlaluan untuk melibatkan seluruh klan Hamilton. Mungkin dia menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Adam Hinton mendengus jijik. Huff, pada saat ini, tidak pasti apakah kamu bahkan bisa hidup lebih dari 10 hari. Namun,
kamu berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Ayo pergi sekarang. Adam Hinton pergi, membawa Jeremy dan Scott Hinton. Lacey dan keluarganya merasa lega. Begitu mereka meninggalkan ruangan, Lacey menatap Zeke dengan matanya yang besar. Sekarang, katakan padaku, bagaimana kamu mengendalikan Darren? Daniel dan Hannah semua telinga, ingin mendengarkan juga. Zeke memulai, apakah Anda ingat bahwa beberapa waktu lalu, seorang pembeli misterius membeli semua pabrik baja di kota O'Hare? Lacey menganggukkan kepalanya. Tentu saja aku ingat. Apakah dia terlibat dalam hal ini? Ya, pembeli itu menandatangani kontrak untuk penyediaan bahan baku dengan Darren dan yang lainnya, tetapi Darren tidak dapat menyediakan jumlah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Darren membayar semua likuiditas di tangannya kepada pihak lain sebagai pelanggaran kontrak. Dia tidak punya uang untuk mengkompensasi kita atas pelanggaran kontrak, jadi dia hanya bisa menggadaikan pabrik. Daniel dan Hannah mengerti apa yang telah terjadi. Ternyata semua ini adalah hasil karya si pembeli misterius, bukan Zeke. Namun, pembeli misterius ini sangat membantu Lacey. Mengapa dia membantu Lacey? Dia tidak mungkin dikirim oleh Marsekal Agung, bukan? Itu sangat mungkin. Namun, Lacey penuh dengan keraguan. Logika sederhana memberitahunya bahwa segala sesuatunya tidak mungkin sesederhana itu. Dia akan menyelidiki Zeke lebih jauh, tetapi Hannah memotongnya. Zeke, Lacey baru saja akan mengakhiri hidupnya sendiri untukmu. Kamu pasti sudah melihatnya. Kamu mendapat berkah untuk bersama Lacey, tapi kami harap kamu tidak mengecewakannya karena dia mencintaimu dengan sepenuh hatinya. Beban yang selama ini dipikul Zeke akhirnya terangkat. Akhirnya, ayah dan ibu mertuanya menerima dia. Dengan cepat, dia menjawab, "Ayah, ibu, yakinlah. Di masa depan, saya akan memberikan segalanya untuk memperlakukan Lacey dengan baik. Bagaimanapun, Lacey adalah satu-satunya kerabat saya di dunia ini." Hannah menghela nafas, "Kamu anak yang malang. Hidup ini sulit bagimu. Tanpa keluarga, kamu tumbuh sendirian. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memperlakukan Daniel dan aku seperti orang tua kandungmu sendiri. Kami akan memperlakukanmu seperti anak kami sendiri." Zeke sangat tersentuh. Sebenarnya, dia punya keluarga, kedua orang tuanya masih hidup. Mereka adalah keluarga Williams di Ateville. Sayangnya, anggota keluarga itu telah mengorbankannya untuk keuntungan mereka sendiri. Ia mengapresiasi pasangan lansia itu bisa menahan godaan yang ditawarkan Jackson Hamilton dan memilihnya, Zeke. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka lebih baik daripada anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Lacey tertawa kekanak-kanakan dan dia berkata setengah bercanda, "Ayah, ibu, apakah kamu yakin tentang itu? Jika aku bersama Zeke, Jackson Hamilton akan membalas tanpa henti terhadap kita. Bukankah kalian berdua takut pada Zeke?" Hannah menghela nafas, terlihat khawatir. Daniel, yang selama ini bungkam, angkat bicara, "Jika keluarga Hamilton ingin membalas, biarlah. Jika itu yang terjadi, kita bisa menyerah saja dari pabrik. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, kita akan meninggalkan O'Hare City. Selama kalian berdua bahagia bersama, hanya itu yang